Selamat datang di Breakhouse Football. Yo, balik lagi sama gua Stefano. Gua Julius. Hari ini seperti biasa kita mau bahas tentang perbola-bolaan nih. Yoi. Permabol-mabolan. Mabol. Udah boleh belum sih? Mabol-mabol gitu. Ya, kalau menurut agama sih nggak boleh ya. Hah? Oh, Hammer. Alkohol. Ya, betul. Haram. Iya. Haram. Kita ngebahas si tukang mabok aja nih. Siapa? Messi. Loh, enggak. Enggak ya? Enggak. Ya udah sih. Dia berantakan. Hah? Messi. Hah? Messi, bahasa Inggris. Oh iya, oke, Messi. Ya, ya, betul. Nge-lag. Aduh, nge-lag banget nih orang. PPKM anjing. Jadi dia sudah official pindah ke PSG. Here we go lah kalau bahasanya Fabri. ini. Fabri, si akrab Fabri. Jadi kalau semisal Messi pindah pakai nomor 10 dikasih Neymar. Neymar akan nomor berapa? 11. Yang 11 Di Maria. Di Maria. Terus Di Maria pakai nomor 7. 7. Kalau nomor 7 dipakai Di Maria, Mbappe pakai nomor 9 aja 9. 9. Nah, kalau 9 dipakai, Icardi. Icardi pakai Kan Icardi mau dijual. Ada Messi pasti tidak ada Icardi biasanya sepertinya. ya. Biasanya Sepertinya. ya. Karena tim Maxi Lopez. Dan Messi suka Wanda Nara. Enggak ya? Semua orang Argen suka Wanda Nara. Sebenarnya emang menarik tuh. Jadi Messi ke PSG ketemunya ada dua sobatnya. Sobat Ikrip. Ikrip. Kayak Icardi sama Icardi. Sergio. Sama Sergio Ramos. Sahabat yang setiap kalau lagi El Clasico peluk-pelukan Iya, terus ya. iya. Peluk-pelukan ada yang di Peluknya tapi di leher ya. peluknya di leher. Ada yang diangkat-angkat dibanting. Iya. Di Smackdown lah sama Sergio Ramos. Yang cukup menarik apakah mungkin nggak musim ini ya, musim depan apakah Cristiano Ronaldo ikutan ke situ? Karena kan gosipnya juga PSG ngincer Cristiano Ronaldo. Apakah di masa tuanya akhirnya bersatu tim? Ya ada kemungkinan, tapi gue rasa enggak sih. Yang jadi masalah bukan itu sih. Kenapa tim ini nggak pernah kena financial fair play ya? Iya, duitnya banyak banget ya. Iya. Maksudnya apa keuangannya terlalu aman? Iya. Kan Itu- harusnya expensesnya lebih gede atau pengeluarannya lebih gede daripada pendapatannya. Tapi penjualan bajunya nggak bohong. Iya. Untuk mungkin dari merchandising. Brandingnya bagus sih dia. Dengan Jordan itu kan branding sebenarnya. Brandingnya sekarang makin oke. Apalagi Paris, kota Paris. Paris ya, renovation. Oke. Walaupun sebenarnya agak berkurang semenjak Neymar pindah ke Puma. Jadi udah nggak pakai Nike lagi. Messi pun ngambil Adidas kan. Iya. Ya makanya ini menarik juga nih ngelihat Messi pakai Jordan nih kan sesuatu yang asing. Walaupun Messi pakai Nike udah biasa ya. Sering. Di Walaupun Barca. Di Barca. Kan dulu aneh tuh Ronaldo adalah atlet Nike, pakai Adidas di Real Madrid. Sampai sekarang di Juve juga pakai Adidas di Juve. Iya, ke Juve malah Juve-nya ganti Adidas. Iya. Sekarang terus Messi di Barcelona pakai Nike. Padahal dia atlet Adidas. Kebalikan. Nah, Sekarang dia pindah ke tim Jordan. yang dimana lagi. itu part of Nike. Bagian dari. Kita bahas line up ya. Kira-kira kan kalau kiper Nah, kiper udah Gigio pasti lah. hampir pasti si terbaru Iya. yang teranyar. Gigio, Donnarumma, bek kanan siapa lagi? Akraf. Akankah Akraf dapat posisi? Ya kan dia dibeli 70 juta euro nggak mungkin untuk cadangan dong. Iya sih. Kenapa mahal banget? Itu loh. Bek tengahnya Sergio Ramos, Sergio Kimpembe, Ramos. Marquinhos lah antara ada tiga Kimpembe, itu. ada Marquinhos Iya. dari dulu. Mungkin Kimpembe yang tergantikan karena rada ngehe. Sebelah kiri tuh yang agak ya bukan nama besar tapi ya lumayan lah sebenarnya Juan Bernard. Bernard. Ya dia di Munchen dulu, di Munchen pun oke. Iya. Cadangannya pun Kurzawa ya nggak jelek-jelek banget lah walaupun Baik. kartu merah mulu ya. Dia ngatain Kurzawa. Gelandang bertahannya ada dua sebenarnya pilihannya. Ada Paredes, ada Verratti. Ya. Sebenarnya Paredes. Verratti agak naik ke dikit bisa tuh. Cuman gelandang bertahannya jadi dua, Ander Herrera atau Paredes. Paredes kayaknya lebih dipertahankan karena ada Messi. Iya. Mungkin Ander Herrera gimana? yang biasa aja sebenarnya di PSG. Iya. Nggak jauh beda kayak waktu di MU juga. Verratti, nah satu AM-nya ini nggak tahu nih ya, Messi mau dimainin di sebelah kanan, tapi kan
Udah 34 tahun, udah nggak kenceng lagi kan dia sebenarnya. Atau Di Maria yang Nah, mungkin AM-nya jadi Messi, Di Marianya di kanan, kirinya Neymar, depannya pasti Mbappe. Karena Icardi udah pasti nggak dapet tempat, ada Messi. Icardi di bench. Walaupun pertandingan pertama golin ya sama Hakimi berdua. Dua ex Inter langsung golin. Ya, Belum kita ngomongin Julian Draxler yang juga nggak tahu akan ditaruh di mana dengan formasi itu. apakah tengahnya malah Draxler atau Di Maria di bench dulu atau gimana? Terlalu banyak Tapi yang pilihan. sudah pasti kegeser dengan nama yang lumayan adalah Pablo Sarabia sebenarnya. Itu sebenarnya bagus tuh pemain, cuma nggak pernah dapat kesempatan. Sayang aja sama kipernya yang Dia dulu. kelar nafas ya, kelar nafas mah. Nafas tuh Keep- kesian. Ya karena dia pendek sih sebenarnya. Ukuran tubuhnya nggak Dia tuh tidak pernah bermasalah main buruk loh di Enggak, klub. enggak. Cuma selalu tergantung kayak under appreciate aja. Iya, iya, iya. Mungkin karena postur dan negaranya, negara kan Costa Rica ya. Sebenarnya kan nggak ada masalah ya Iya. harusnya ya kalau asal mainnya bagus. Cuman kayak dulu di Madrid dia main oke bisa gantiin Casillas, tapi dia beli Courtois. Dan sekarang digituin lagi. Ya, gimana dong? Masalahnya tuh di Kimpembe. Kipembe, Maestro Kipembe. Kimpembe. Itu aneh. Dan masih ada gosip sebenarnya setelah Messi. Nggak tahu jadi atau enggak ya, mungkin nggak jadi kalau ada Messi. Paul Pogba Oh iya. Itu masih naik turun gosipnya. sebagai akamsi Paris dia pengen banget pulang kampung kan sebenarnya. Selain ke Madrid ya, dia antara dua pilihan antara pulang kampung ke Paris atau ke Tapi dia Madrid. mungkin masih bertahan season ini. Iya, iya, iya. Tapi ya kita lihat aja lah dia mainnya Sama yang menarik juga kayak ngehe lah. lihat Mbappe jadi striker nomor 9 bisa works gak ya? Iya, jadi apa sih namanya? Soul striker lah ya. Lu bayangin nih, depannya maruk semua itu. Nah, Di Maria tuh suka dribble. Mbappe apalagi mana mau ngoper. Neymar nggak usah dipertanyakan. Neymar ya kalau bisa bola setiap kali ke dia. harus ke dia. Ke dia dulu. Ya, Messi masa cuma mau gol tap in, nggak mau juga pasti. Pasti ngambil juga ke belakang. Walaupun pas defense nggak mau ikutan ya. Ya nggak boleh. Karena Messi udah 4 tahun terakhir nggak pernah ikutan defense nih. Dia tinggal begini aja. Iya, iya. Teman-temannya harus mikir gimana nih biar Messi nggak kesel gitu aja. Iya. Messi di Barcelona bebas. udah nggak pernah defense ya. Nggak tahu di PSG apakah dia masih tetap mau kayak begitu mainnya, apakah dia mau bantu defense. Tapi kalau ketika lagi megang bola, dia pasti turun untuk ambil bolanya. Untuk dibawa ke depan. Iya, karena dia mau megang bola. Begitupun Neymar, mau juga begitu. Kalau dilihat dari dulu di Barca sih nggak bentrok ya sebenarnya. Iya, karena Suarez-nya mau ngalah. Mm-mm. Suarez-nya mau ngalah di depan aja. Oh, pasti oportunis lah Suarez Iya. ngasih ke. Pertanyaannya Mbappe dengan umur yang masih 22 tahun, mau nggak ngalah kayak gitu? Di next season aja dari nama Mbappe, dari nama Neymar, dari nama Messi masih ada peluang untuk Ballon d'Or. Iya, iya, iya. Tiga pemain ini tuh masih ada peluang banget. In case PSG next season juara Liga Champion, masih ada perebutan Ballon d'Or di antara tiga itu. Gue pengen sih enggak ya, biar nggak ada Iya, tim-tim iya. yang beli piala kayak begitu tuh. Itu Kayak- cuma cukup di Football Manager, kagak usah di real Iya, life. jangan deh. Kok bisa ya bawa bikin tim Football Manager di Real life. di real life di PSG nih. Iya. Ini gila banget cuy. Dan kenapa Al-Sadd nggak jadi Messi nggak pindah ke Al-Sadd aja? Atau kalau nggak dia pindah Al-Sadd ke tuh gila loh, berapa triliun mau digaji Messi? 1 miliar euro katanya. 1 miliar euro tuh hitungan gue tuh kalau nggak salah sekitar 17 triliun. Iya, 1 miliar euro tapi untuk berapa tahun ya? 3 tahun. Iya. Itu duit buat apa? Itu gila banget loh. Tapi kan nggak tahu juga itu gosip atau beneran. Gosip, atau itu kocek pribadinya Safi. Iya, iya, kan? Ya kan Safi yang latih ya. Di Messi aja kemarin ada yang bantu ngitung, nggak tahu ya, ada statistik. Messi itu 4 tahun terakhir di Barcelona dapat 600 juta euro. Ini Iya, total iya. dari gaji dan image rights-nya. Gila. Gila ya. Gampang nggak sih nyari duit kayak gitu? Iya, ya? iya. Dia kok kayaknya gampang. Tapi ini yang lagi panas juga nih, kan ada salah satu pandit bola juga ngomongin bahwa Messi ini sebenarnya nggak loyal banget. Bilangnya ya ini sebenarnya ujung-ujungnya duit juga. Tapi lu setuju nggak nih? Kalau emang dia loyal harusnya kalau emang ada masalah gitu ya udah nggak usah digaji, toh selama ini duitnya juga udah banyak kok dari Barca, udah 600 juta euro 4 tahun harusnya nggak habis 7 turunan katanya gitu. Ya harusnya kayak tipikal kalau kayak Casano sempet main Ya Robinho pun pernah di Santos nggak digaji. tidak digaji demi bangun Timnya. Iya. Micu pun pernah. Ya Ya cuman beda ya mungkin ya.
Gimana ya? Bininya ngerong-ngerong kan? Iya mungkin. Ya nggak tahu lah, cuman Atau cicilan masih banyak, nggak tahu juga. benar, ya semua tuh punya prioritas masing-masing. Atau hitung-hitungannya lah, hitung-hitungannya kan kita nggak tahu juga, hitung-hitungan pribadinya ya. Siapa tahu dia Harus nyicil pajaknya yang selama ini tertunggak, kan ada yang bermasalah dengan ya, pajak juga kan. Itu juga dia sebenarnya sempat dikasih untuk penundaan bayar gaji kan 2 tahun. Cuma La Liganya yang menolak cara seperti itu. Messinya pun udah deal sebenarnya untuk dibayar 2 tahun ke depan baru dikasih semua gajinya. Tapi itu kan bakal masalah ke pajaknya lagi. Pajak tahunan ini gimana? Dan juga di sepak bola modern jarang lah yang mau kayak gitu lagi sekarang, loyalitas di atas sudah. Nah ini loyalitas jadi dipertanyakan lagi nih. Kalau ngomong loyalitas tuh ada banyak contoh pemain yang one man one club lah. Kalau di MU gue sebutin ada Paul Scholes, Banyak ya memang. Ryan Giggs. Class of 92 rata-rata one man one club tuh. Kalau ngomong itu mereka tuh gajinya tidak paling wow loh malah. Masih ada pemain-pemain bintang yang dibeli yang lebih wow dan mereka tuh nggak pernah masalah dengan gaji-gajinya gitu. Atau Maldini contoh. Totti. Dia bukan ya Totti sih entah ya, mungkin dia salah satu yang paling tinggi saat itu ya gajinya. Ya Totti waktu itu juga ditawarin cek kosong sama Madrid nggak mau. Ya itu prioritasnya. Cek kosong bukan maksudnya cek kosong dia pas cairin nggak ada duitnya ya, maksudnya di isi sendiri ya. Karena itu pidana kalau cek kosong ya. Itu sinting. Kalau ngomong loyalitas ya, sekarang sih gue ngerasa loyalitas tuh udah menurun banget. Jarang lah. Siapa coba yang sekarang one man one club? Duitnya gila semua, udah kayak main Football Manager aja. Iya, si Messi pindah akhirnya. Iniesta, Xavi dibuang malah. Iya. Casillas dibuang. Raul dibuang. Guti dibuang. Dan nggak ada Guti tuh nggak ada penghargaannya banget. Iya. Maksudnya nggak ada matchnya apa segala macam. Yang kasihan sebenarnya Messi. Messi tuh harusnya kan dapat dia ke Camp Nou, perpisahan di Camp Nou, pasti stadion full. Cuman kan karena pandemi nggak bisa. Iya, itu benar-benar Sedih sih emang. ya itulah harga dari bawa piala untuk negaranya. Itu harganya. Lu kehilangan klub lu tapi Iya. tahun ini Dan bener-bener kayaknya roller coaster banget buat Messi. Menurut gue sih ya sedih mungkin karena lama nggak ini ya. Cuman ya Tapi move on lah. Lu mau di zona nyaman terus. dan juga happy aja lo pindah ke PSG, banyak duit juga tetap. Iya. Udah bahas Messi cukup lah. Yang ini ada bahas, ada pertanyaan apa? Liga Inggris sudah kembali. Iya. Selamat datang di week 1 Liga Inggris lagi. Ada beberapa match yang tidak seru. Iya. Yang nggak seru banyak, tapi yang Termasuk Leeds yang akan menang ya minggu ini kayaknya. Hah? Tidak dong. Tidak dong. Karena ada only one United, only Manchester United. Ya, ada City Tottenham ya. Yang seru itu. Yang seru. City habis kalah kemarin di Community Shield. Dan gimana Jack Grealish menurut Anda? Belum kelihatan lah. Iya kan? Iya. Harga 100 jutanya belum kelihatan. Kayak Nacho. Nih Nacho. Iya. Nacho. Yoi. Nggak selebrasi lagi. Dari mana klub sebelumnya? Manchester City. Yoi. Itu daripada ente buang-buang uang, mending pertahanin Nacho. Jadi ya udah, kalau menurut gue sih pertaruhan dua tim yang sedang Mempertahankan atau mengambil? atau yang Tottenham kan ini baru bangun lagi rebuild lagi. Gimana Harry Kane-nya? Terakhir Spurs menang lawan Arsenal di uji coba terakhir 1-0. Bukan prestasi, Bukan. gitu, karena Arsenal. Dan kayaknya mereka udah mulai terbiasa tanpa Harry Kane karena selama pramusim tanpa Harry Kane sama sekali. Tapi akhirnya balik training lagi katanya Harry Kane. Iya. Akan jadi seru kalau misalnya nanti malam ternyata Harry Kane udah pindah ke City ya. Yoi. Terus main debut, wah tuh. Dan golin. Nah, apakah City makin ngebet? Tapi prediksi lo siapa menang nih? City atau Spurs? Prediksi gue kalau awal-awal musim gini tuh Spurs lumayan ngebut sih. Ya kayak menang 6-1 musim lalu ya. Iya, lawan itulah. Tim merah dari Manchester ya. Tim Manchester juga tapi tim merah. Ya, tim Manchester. Ya sama gue juga unggulin sedikit Spurs walaupun feeling gue imbang ya. Harapan gue juga imbang sih. Ya itu City nih nggak tahu ya chemistry-nya, apakah mau chemistry coba-coba dulu? Iya. Atau sudah mantep, kita nggak tahu nih, karena nggak. Kalau coba-coba mah hampir setiap pertandingan Pep Guardiola coba-coba. Iya sih. Kerjaannya eksperimen terus gue lihat-lihat. Ya karena pilihan pemainnya juga banyak. Iya. Ya udah, kalau kita bahas Liga Inggris nih, siapa yang kira-kira juara menurut musim ini? MU loh pasti milihnya. Harapan MU, feeling gue, nih MU harusnya bisa sih nih. Kalau gue justru feeling gue di KTB FFH. Chelsea. Iya. Karena Romelu. Lukaku. Lukaku sudah juara Liga Inggris di West Brom.
Belum pernah. Di Everton? Nggak pernah. Di MU? Nggak pernah. Ya, di Chelsea pun tidak. Di Chelsea nanti. Tidak dong, setan gimbal itu dulu di Iya, dia iya. ke setan gimbal. Kalau golin nih sama Messi. Kalau di MU jarang, jarang begitu. Kita sudah punya Edinson yang season ini mulai dari main dari Awal musim. awal musim. Kayaknya itu akan jadi perubahan besar buat MU. Kemarin menang 4-0. Iya, Van. Merseyside yang biru. Yang biru banget ya. Ya, yang biru tuh. Kiper timnasnya, udah nangkep begitu. Dikasih ke Mas Greenwood duluan. Udah salah nangkep nyari dia. Greenwood tuh nggak ke timnas. Dia kiper utama timnas. Masih dibahas lah tim Korea itu. Nah, kemana juga. Oh, Patu Benitez. Lo mau nangin Liga Champions Istanbul lagi. Ya udah, dengan demikian selesai sudah bahasan. Nah, dan selesai juga akhir karir dari Everton, Iya. Peringkat 6. peringkat 6. Tolong isi komen di bawah. Kira-kira Messi bisa berhasil bawa PSG juara Liga Champion-nya nggak? Yang pertama kali di bawah Sheikh Mansur. Tunggu, apakah Sheikh Mansur? bukan dong? Bukan ya? Pokoknya Ada. apakah Messi bisa bawa PSG kembali juara Ligue 1 lagi? Ya, musim lalu nggak. musim lalu gagal. Bahkan Super Cup-nya juga kalah kemarin. Nah, apakah PSG bisa merajai Eropa lah? Iya, gitu iya. ya, dengan kehadiran Lyon? Ataukah PSG bisa balik ke Jerman? Hah? Paris Bukan. Saint-Germain. Enggak dong. Apakah PSG akan kembali ke kota Pati? Siap. Akhir kata, Marquinhos pamit. Lionel Messi pamit. Adios.